Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian ensadi. Musim kemarau. Konferensi Meja Bundar KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, ada 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 19 Desember 1948, negara di Asia seperti India, Myanmar, Afghanistan, dan negara lainnya, mereka bersimpatik terhadap rakyat Indonesia. Saya kasihan terhadap Indonesia. Mereka terus dihantui serangan Belanda. Saya sebagai negara tetangga, saya ingin membantu Indonesia. Saya juga. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk membantu Indonesia? Itu permasalahan yang harus kita pikirkan sekarang. Kita tak mungkin terus berpangku tangan. Bagaimana jika kita bersatu dan bersama-sama mendesak Belanda untuk tidak melakukan agresinya terhadap Indonesia? Baik, saya setuju. Saya akan menyatukan negara-negara Asia lain agar mendesak Belanda untuk menghentikan serangan di wilayah Indonesia. Ide yang bagus. Ayo lekas kita bergerak dari sekarang. Akhirnya, negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember tahun 1949, dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Belanda atas nama perdamaian dunia hentikan agresi terhadap Indonesia dan kembalikan kedaulatan mereka, dan atas nama kemanusiaan tarik saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kamu tidak usah ikut campur. Apapun yang terjadi, kami akan terus menjaga Indonesia. Sudahlah, tidak usah jadi sok kawan. Pulang saja kalian. Ternyata Belanda tidak mempedulikan desakan itu, hingga datanglah delegasi PBB yang berusaha turun tangan. Belanda, saya tidak main sebagai delegasi ataupun perwakilan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dan keamanan internasional untuk membangun hubungan persahabatan antar bangsa. Ini meminta kalian untuk berdamai dengan Indonesia. Berdamai? Kami tidak mau. Baik, kalau kalian tidak mau, berarti kalian harus membela peraturan PBB. Dan itu berarti kalian harus menerima konsekuensinya, yaitu dimusuhi oleh semua negara di dunia. Kami tidak mau. Lantas apa yang harus kami lakukan? Baiklah, kalian harus membuat kesepakatan dengan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan pada 23 Agustus mendatang. Kami setuju. Akhirnya, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November KMB dilaksanakan di Den Haag. Kami sebagai badan BFO dan berfungsi sebagai badan musyawarah negara-negara federal mempertemukan Indonesia dan Belanda agar berunding mencari solusi dari sengketa-sengketa yang ada. Kami sebagai wakil PBB meminta agar kedua belah pihak mencari
Lantas sebagai wakil dari Indonesia, apa yang ingin bangsa Indonesia harapkan dari perundingan ini? Kami ingin Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada bangsa kami. Bapak, kami ingin Belanda menyerahkan bagian Indonesia Barat sebagai bagian dari NKRI. Bagaimana Belanda? Apakah kalian setuju terhadap tuntutan dari pihak Indonesia? Kami keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan kalian. Belanda itu artinya kalian siap ditunjukkan oleh negara-negara di dunia karena tindakan kalian sama saja dengan menjajah bangsa Indonesia. Perundingan itu berlangsung sengit dan kedua belah pihak saling mempertahankan tuntutan. Sementara PBB dan BFO berusaha menjadi penengah yang baik hingga pada akhirnya Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia harus bersedia berserikat dengan kami menjadi Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan kalian dari Barat? Ya, apakah akan mengembalikan sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perjalanan ini akan sangat mulus jika kalian ingin mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah dari dulu Irian Barat adalah NKRI dan kalian yang telah mengambilnya, bukan? Ya betul, dan kami ingin menginginkannya kembali. pihak Belanda mengerutkan dahinya seolah-olah bagai pencuri yang tengah diadili. Ya, baiklah. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Priestley selaku wakil PBB. Sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibaca oleh Sultan Hamid II selaku sebagai BFO. Konferensi meja bundar terbagi menjadi 3 pokok, yaitu 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan ini. Terima kasih. Kaum pedagang selalu. Akhirnya, perundingan itu berakhir hingga hasil tersebut sangat memuaskan bangsa Indonesia. Dan ini membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai Indonesia telah gagal. Dan tugas kita selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa, mari kita song-songkan semangat tinggi agar kita bisa menjadi remaja yang cinta terhadap tanah air dan menjadi generasi-generasi yang berpendidikan agar negara tidak terlarut dalam penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun dengan jalan diplomasi maupun perang angkat senjata pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan dan kedaulatan bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa revolusi tersebut tentunya banyak mengandung nilai-nilai positif yang penting untuk diketahui generasi sekarang dan mendatang. Nah, tahukah kalian apa saja nilai-nilai kejuangan selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Dalam setiap bentuk perjuangan, persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan selalu menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Nilai persatuan dan kesatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai rela berkorban menonjol di masa perang kemerdekaan.
Para pahlawan mempertaruhkan jiwa dan raga, mengorbankan waktu dan harta benda demi perjuangan kemerdekaan. Telah banyak pejuang yang gugur di medan juang atau cacat dan menderita, serta korban harta benda saat berjuang melawan penjajah demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, cinta pada tanah air. Cinta tanah air adalah faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang masa revolusi di medan juang. Cinta tanah air menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang untuk melawan penjajah. Dan yang terakhir atau yang keempat, saling pengertian dan saling menghargai. Sikap pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan dari perpecahan, sehingga timbul kekompakan dan rasa kebersamaan. Berkurung gunung